Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara, masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen masih membahas mengenai kebijakan publisher right yang tengah digodok oleh pemerintah dan tengah menunggu keputusan Presiden saat ini. Kita ingin mengetahui Pak, untuk ruang lingkup dari peraturan publisher right ini seperti apa saja Pak? Sistemasi yang akan diterapkan seperti apa? Ya, ada beberapa hal ya yang diatur, tetapi paling tidak yang paling penting ya itu ada 3. Ya, yang pertama, rancangan peraturan presiden ini atau Perpres Publisher Right ini mengatur tanggung jawab atau kewajiban perusahaan platform digital. Ya, jadi ada beberapa kewajiban yang diatur dalam Perpres ini bagi platform digital. Misalnya adalah tidak menerbitkan, tidak memfasilitasi penyaluran berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik melalui mekanisme pelaporan. Ya, artinya platform digital ini harus menyiapkan mekanisme pelaporan bila misalnya ada masyarakat, ada asosiasi media, ada perusahaan pers, atau kemudian dewan pers yang menemukan bahwa berita yang disalurkan oleh platform digital ini tidak berkualitas, maka platform digital harus menghapus dari daftar ya dari search engine mereka berita tersebut. Ya, berita tersebut ini kan sebetulnya dibuat oleh perusahaan pers. Ya, nanti bagaimana kemudian urusannya dengan berita yang ada di atau ditayangkan di perusahaan pers, ya maka itu akan menjadi urusannya Dewan Pers. Ya, tetapi dalam konteks ini platform digital punya kewajiban untuk menghapus dari daftar berita-berita yang dinilai, dianggap tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers begitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga ada kewajiban bagi platform digital untuk bekerja sama, ya. Dan ihwal kerjasama ini juga termasuk bagian ruang lingkup yang kedua dari rancangan Perpres Publisher Right. Ya, kerjasama ini bisa berupa bagi hasil, ya bisa berupa pembayaran lisensi, begitu kan. Jadi kan seperti saya sampaikan tadi, platform digital ini kan mengambil dengan percuma, yang mengambil secara gratis begitu berita-berita yang diproduksi oleh perusahaan pers. Nah, karena itu mungkin ada semacam lisensi ya, terhadap berita yang disalurkan oleh perusahaan platform digital begitu ya, sehingga hak penerbit diakui. Ya, itulah kenapa namanya publisher right. Publisher right kan artinya hak penerbit. Ya, jadi penerbit yang memproduksi berita, perusahaan pers yang memproduksi berita ini mendapatkan haknya ya dari platform digital yang sudah menyalurkan dan kemudian memonetasi atau mengkomersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers dan disalurkan oleh perusahaan platform digital begitu. Ada juga skema bagi hasil, ya ada juga berbagi data dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Ya, ini kita serahkan kerjasama ini dalam konteks B2B, business to business begitu. Ya. Dan yang ketiga, ruang lingkupnya ada di komite. Ya, komite ini dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Kemudian komite ini bertanggung jawab kepada publik. Ya, bertanggung jawab kepada publik. Jumlah anggota komite itu ganjil dan maksimal 11 orang. Nah, jadi bisa saja 9, bisa saja 7 begitu kan. Dan ada 3 unsur di dalam komite ini. Yang pertama adalah unsur Dewan Pers, tetapi tidak terikat pada perusahaan pers. Ya, jadi untuk menjamin independensi, maka unsur dari Dewan Pers tidak boleh yang berafiliasi, bekerja, atau terikat dengan perusahaan pers. Yang kedua adalah unsur pakar. Unsur pakar atau unsur masyarakat secara luas. Ini juga adalah orang-orang yang tidak terafiliasi atau terikat atau bekerja di perusahaan platform digital maupun perusahaan pers. Sekali lagi untuk menjamin independensi. Dan yang ketiga, ini ada unsur pemerintah. Jadi unsur Dewan Pers 5 orang maksimal ya, unsur pakar 5 orang, dan unsur pemerintah dalam hal ini Kominfo 1 orang.
Nah, lembaga ini atau komite ini nanti yang akan memastikan pelaksanaan rancangan Perpres. Ya, misalnya ada ketidaksepakatan atau dispute atau perbedaan pendapat dalam kerjasama antara platform digital dan perusahaan pers, maka komite ini bisa memediasi untuk mencari titik temu, ya, untuk mencari kesepakatan. Itu misalnya tugas komite. Jadi intinya ada 3 ruang lingkup yang diatur dalam rancangan Perpres. Tentu ada ruang lingkup yang lain, tetapi yang paling penting saya kira 3 hal itu. Baik, kemudian selain dari platform digital yang memiliki kewajiban untuk menghapus berita yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, namun di sini terdapat komite yang salah satunya ini terdiri dari Dewan Pers yang bekerja untuk mengawasi bahwa konten yang ditayangkan ini sesuai dengan kode etik jurnalistik begitu ya Pak. Dan baru-baru ini Pak Dirjen memang dari pihak platform digital khususnya Google ini mengklaim bahwa aturan dari publisher right ini akan membatasi keberagaman sumber berita karena memberitakan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah gitu untuk menentukan konten apa saja yang boleh muncul online dan penerbit mana saja yang boleh meraih penghasilan dari iklan begitu Pak. Bagaimana tanggapannya mengenai klaim dari Google ini? Yang pertama soal kelembagaan. Kelembagaan ini kan ada unsur pemerintahnya tadi saya sampaikan. Dan ke lembaga ini, komite ini tidak punya kekuatan katakanlah untuk memberikan sanksi pada platform digital. Yang memberikan sanksi kepada platform digital jika platform digital itu melakukan kesalahan adalah pemerintah. Ya, jadi kewenangan yang diberikan kepada lembaga non pemerintah itu bersifat terbatas. Ya, hanya memediasi begitu, kemudian memberi rekomendasi bisa, ya misalnya komite memberi rekomendasi kepada menteri yang mengurusi bidang informatika dan komunikasi untuk katakanlah memberi sanksi. Jadi sebatas memberikan rekomendasi, tetapi yang memberikan sanksi adalah pemerintah, ya karena platform digital memang yang meregulasi itu adalah pemerintah. Beda dengan pers. Kalau pers itu kan sifatnya self regulation, jadi membuat regulasi mereka sendiri begitu ya. Jadi saya kira kekhawatiran itu tidak perlu terjadi, tidak perlu dikhawatirkan oleh platform digital karena di rancangan Perpres sudah kita atur sedemikian rupa sehingga komite ini akan bersifat fair, akan bersifat adil dan transparan. Ya, jadi kalau ada persoalan, ada ketidaktransparan, katakanlah begitu dari komite ya, perusahaan platform digital tentu saja bisa menyampaikan ini kepada pemerintah sebagai regulator yang mengatur platform digital gitu. Ya, jadi sangat banyak peluang yang bisa diambil oleh platform digital bila ada persoalan-persoalan. Ya. Bahkan platform digital bisa mengajukan arbitrase ya ke lembaga-lembaga yang sesuai dengan undang-undang bisa melakukan arbitrase begitu. Nah, ini tidak membatasi konten, ya, ini tidak membatasi konten, tetapi mengatur. Beda membatasi dengan mengatur. Ya karena dalam konteks ini kita kan ingin berita-berita yang ditampilkan, yang disalurkan oleh platform digital adalah berita-berita yang benar, berita-berita yang bagus, berita-berita yang sesuai dengan kode etik, berita-berita yang tidak melanggar undang-undang maupun ketentuan peraturan lainnya begitu. Kenapa? Karena ini adalah hak masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar begitu. Jadi keragaman konten tetap terjaga. Ya, yang dibatasi, kalaupun mau dibatasi itu adalah berita-berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, ya begitu. Kalau urusan itu ya memang harus dibatasi begitu ya. Orang berita itu berita yang tidak benar, berita yang bohong mungkin, ya berita yang tidak akurat, berita yang tidak berimbang, lah itu kan memang harus kita batasi penerbitannya, penyalurannya begitu. Kenapa? Ya karena nanti masyarakat mendapatkan informasi yang tidak benar, tidak akurat begitu, informasi bohong bahkan.
Sementara di sisi lain adalah menjadi hak asasi manusia bagi rakyat, bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Ya, jadi dalam konteks itu membatasinya. Jadi membatasi peredaran berita-berita yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan lainnya, begitu. Baik, perlu digarisbawahi bahwa publisher right ini bukan pembatasan namun pengaturan begitu ya Pak. Tidak hanya bagi untuk pers dan juga platform digital saja, namun ini akan bermuara kepada masyarakat yang dimana sesuai dengan hak asasi manusia bahwa setiap manusia ini berhak untuk mendapatkan informasi yang tepat dan juga akurat. Pak Dirjen, kita masih ada satu segmen lagi di Juru Bicara dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.